Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di channel Abang Usup Al-Jauhar. Baiklah, kali ini kita akan belajar 3 perkara. Pertama, waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Kedua, syarat-syarat sahnya sholat berjamaah. Yang ketiga, sunnah di dalam sholat. Baiklah, yang pertama, waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat itu ada 3 waktu. Pertama, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Jadi apabila kita setelah sholat subuh, dimakruhkan untuk melaksanakan sholat sunnah apapun, kecuali ada perkara baru seperti mensholati mayit. Nah, yang kedua, waktu istiwa. Waktu matahari berada di atas kepala kita, kecuali hari Jumat. Waktu istiwa ini setara dengan jam 11, sedang tengari-tengarinya, kecuali hari Jumat. Dan kecuali ada perkara yang baru seperti mensholati mayit. Nah, yang ketiga, waktu setelah sholat fardu asar sampai terbenam matahari. Jadi apabila setelah sholat asar kita dimakruhkan untuk melaksanakan sholat sunnah apapun, kecuali ada perkara yang baru, sama mensholati mayit. Nah, perkara yang kedua, syarat-syarat sahnya sholat berjamaah. Syarat-syarat sahnya sholat berjamaah ada 5. 1. Hendak niat menjadi makmum bagi si makmum, kecuali sholat Jumat. Kedua-duanya wajib, imam niat wajib menjadi imam, si makmum wajib niat menjadi makmum. Kalau sholat fardu lainnya, si imam hukumnya sunnah niat menjadi imam, tapi kalau si makmum wajib niat menjadi makmum. Nah, yang kedua, si makmum mengetahui pergerakan imam dari rukun ke rukun. Nah, kalau makmum yang di belakang barisan yang paling ke-6 kan tidak melihat si imam, tapi dia bisa melihat barisan kelima, barisan kelima bisa melihat barisan keempat, ketiga, kedua, ke-1, dan bisa melihat si imam. Jadi nyambung. Nah, yang ketiga, si makmum tidak mendahulukan pergerakan si imam. Apabila si makmum mendahulukan pergerakan si imam, tidak ada uzur, bisa membatalkan sholat. Nah, yang keempat, si makmum dengan si imam tidak ada penghalang. Contoh misalkan ada tembok besar, si imam di depan tembok, si makmum di belakang tembok, jadi kalingan tembok. Nah, tidak sah sholatnya. Atau si makmum di dalam, si imam di dalam, si makmum di luar. Nah, pintunya ditutup, tidak sah. Tapi kalau pintunya dibuka, sah sholatnya. Nah, yang kelima, si makmum dengan si imam tidak boleh berjauhan sekira 70 hasta. Nah, kalau dari sikut sampai sini kan 1 hasta, tidak boleh berjauhan 70 hasta. 70 hasta ini setara dengan 18 meter kurang lebih. 18 meter. Nah, kalau afdolnya jeriji si makmum berjajar dengan tumit si imam. Tumit itu kiong-kiongannya imam, kiong-kiongannya. Jadi jeriji si makmum dengan tumit si imam sejajar, itu afdolnya. Kalau makruhnya tumit si imam dan si makmum sejajar, itu makruh. Tapi kalau afdol tadi si makmum jeriji kakinya sejajar dengan tumitnya. Nah, perkara yang ketiga, sunnah di dalam sholat. Sunnah di dalam sholat terbagi menjadi 2. Ada sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Pertama, sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad apabila ditinggalkan maka sunnah ditambal dengan sujud sahwi. Nah, sunnah ab'ad ini ada 2.
yaitu duduk tasyahud awal. Pada sholat yang 3 dan yang 4 rakaat, sholat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Apabila kita tidak melaksanakan tasyahud awal, maka sunnah ditambal dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwinya boleh sekali dan boleh 2 kali, afdolnya 2 kali. Nah, yang kedua, membaca doa kunut pada saat sholat subuh. Setelah i'tidal, kita disunnahkan membaca doa kunut. Sunnahnya sunnah abad. Apabila kita tidak mengerjakan doa kunut, langsung sujud berhubung lupa, nah kita disunnahkan menambal dengan sujud sahwi. Disunnahkan walaupun tidak mengerjakan sujud sahwi, tetap sholatnya sah, cuman berkurang ganjarannya. Nah, yang kedua, sunnah hayat. Apa sunnah hayat? Apabila ditinggalkan tidak sunnah ditambal dengan sujud sahwi, sholatnya tetap sah, namun ganjarannya berkurang. Bermula sunnah hayat ini berjumlah 15. 1 sampai 4, mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan saat mau ruku', mengangkat tangan saat bangun dari ruku', mengangkat tangan setelah tasyahud awal. 5 ke 6, nomor 5 ke 6, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. 7, nomor ke-7, membaca doa istiftah. Sama saja namanya. Ke-8, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ke-9, membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Ke-10, membaca surat selain surat Al-Fatihah, mau yang panjang mau yang pendek boleh, yang kita hafal saja. Yang ke-11, ke-12, duduk iftirash di dalam semua duduk di dalam sholat kecuali duduk tasyahud akhir. 13, duduk tawaruk pada saat tahiyat akhir. Jadi duduk tawaruk itu jeriginya ditekuk 5-5-nya, afdolnya. Tapi mau 1, mau 2, mau 3, mau 4 tidak apa-apa, tetap sah. Tapi afdolnya 5-5-nya ketekuk. Ke-14, mengucap salam yang kedua pada saat menoleh ke kiri. Yang ke-15, yang terakhir, khusyuk di dalam sholat, yaitu menghadirkan akan makna ayat bacaan yang kita baca. Itu saja yang dapat abang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, bagi kita semua. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari abang, yang benarnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila yaumit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.